keterangan diri Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi, nama Safa Salsabila, NRT 2018-1585-1 dari kelas hukum B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian yang salah satunya dalam memberikan pelayanan keimigrasian, imigrasi mengeluarkan kebijakan pemberian izin tinggal keimigrasian bagi orang asing yang akan tinggal di Indonesia. Izin tinggal keimigrasian bagi orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan juga pada Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 yang diberikan sesuai visa yang dimilikinya. Oleh karena itu, kedatangan dan keperluan orang asing di Indonesia harus sesuai dengan peruntukan visa yang telah diberikan. Walaupun izin tinggal keimigrasian diberikan sesuai peruntukannya, tetapi masih ditemukan kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, di antaranya seperti overstay, penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga ada orang asing yang bahkan tidak memiliki izin tinggal ketika di Indonesia. Contoh kasus mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang tidak sesuai peruntukannya antara lain yang pertama, pada tanggal 25 Maret 2019, kantor imigrasi Gorontalo menahan 6 WNA asal Cina yang merupakan pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat mengenai kegiatan WNA Cina tersebut melakukan penambangan secara ilegal yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengintaian dan pengumpulan bukti-bukti oleh petugas imigrasi. Setelah diperiksa, diketahui bahwa 6 WNA tersebut memiliki izin tinggal kunjungan dengan tujuan wisata, namun pada kenyataannya bekerja sebagai penambang emas. Sehingga 6 TKA ini termasuk dalam kategori orang asing pelanggar peraturan keimigrasian. Berdasarkan peraturan keimigrasian, orang asing yang akan bekerja di Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas atau VITAS sebagai dasar untuk memperoleh izin tinggal terbatas. Kasus penyalahgunaan izin tinggal kunjungan kembali ditemukan oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Mimika, Papua. Sama seperti kasus sebelumnya, pelanggaran keimigrasian ini dilakukan oleh 12 WNA dari Cina dan Korea Selatan yang melakukan aktivitas penambangan emas. Ke-12 orang tersebut segera dideportasi dan dikenakan penangkalan sesuai Undang-Undang Keimigrasian. Selain 12 WNA tersebut, juga ada 9 WNA lain yang melakukan pemalsuan tempat tinggal dan nama perusahaan, sehingga mereka dikenakan hukuman penjara sebelum dideportasi. Selain WNA asal Cina yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, terdapat 13 WNA Taiwan dan Malaysia yang ditangkap oleh pihak kantor imigrasi K1 Semarang pada Juli 2019. Semuanya menggunakan visa kunjungan dalam rangka para wisata, namun justru menggunakan untuk bekerja di Indonesia. Sehingga mereka melanggar pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian. Di antara 13 orang asing yang ditangkap tersebut, ada yang dikenakan hukuman denda dan penjara hingga dideportasi. Yang keempat, kasus penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dalam rangka para wisata yang kenyataannya digunakan untuk bekerja juga dilakukan oleh 2 WNA asal Australia. Keduanya bekerja di Windham Sundenser Lombok Resort. Kemudian, mereka dikenakan hukuman pidana sebagaimana tertera dalam pasal 22 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan bagi pemberi kerja, sponsor, penjamin, atau pihak yang menyuruh atau memberikan kesempatan bagi WNA tersebut melakukan penyalahgunaan izin tinggal juga dikenakan hukuman pidana, yaitu tertera pada pasal 22 huruf B. Dari beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang terjadi di Indonesia, sebagian besar dari mereka memiliki izin tinggal kunjungan dalam rangka wisata, namun justru melakukan hal yang di luar peruntukan izin tinggal tersebut seperti bekerja di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pasal pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikenakan pasal 122 huruf A, dan juga bagi WNI yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dapat dikenakan pasal 122 huruf B. Keduanya dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan juga pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain orang tersebut dikenai hukuman pidana,
Mereka juga akan dikenai tindakan administratif keimigrasian atau TAK, yaitu sanksi administratif yang dikenakan terhadap warga negara asing pelanggar peraturan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di luar proses peradilan. Secara sahnya, teruntuk orang asing yang akan bekerja di wilayah Indonesia harus mematuhi segala peraturan maupun persyaratan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, PP Nomor 31 Tahun 2021, serta Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014. Tenaga kerja asing di Indonesia dipekerjakan dalam jabatan dan waktu tertentu, serta jabatannya harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Selain itu, pemberi kerja TKA harus memilih tenaga kerja Indonesia yang akan menjadi pendamping bagi TKA tersebut untuk ahli teknologi dan ahli keahlian apabila nantinya TKA tersebut sudah tidak lagi bekerja di tempat dia bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka orang asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS. Namun, sebelum mereka mengajukan ITAS, mereka sebelumnya sudah harus mempunyai VITAS, yaitu visa tinggal terbatas dengan indeks visa C312. ITAS diberikan sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam visa tinggal terbatasnya, mulai dari 30 hari, 90 hari, 6 bulan, setahun, hingga 2 tahun. Selain jangka waktu izin tinggal tersebut, orang asing juga harus memperhatikan masa berlaku paspor kebangsaan miliknya, karena ITAS diberikan tidak hanya dalam bentuk kartu, namun juga diterapkan pada paspor kebangsaan milik orang asing tersebut. TKA di Indonesia wajib memiliki penjamin, yaitu penanggung jawab berupa orang atau korporasi dari orang asing selama mereka berada di wilayah Indonesia. Adanya penjamin dapat memantau pergerakan WNA jika mereka berada di tempat kerja, dan juga penjamin dapat segera melaporkan perbedaan tersebut kepada pihak kantor imigrasi setempat. Dengan semakin meningkatnya kasus pelanggaran izin tinggal, khususnya penyalahgunaan izin tinggal tidak sesuai dengan peruntukannya, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi dan juga mencegah kasus ini agar tidak terus terjadi, dan juga sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian tersebut dilaksanakan dengan memperkuat faktor-faktor diantaranya yang pertama, memaksimalkan pengawasan keimigrasian, baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan terhadap orang asing oleh petugas imigrasi, khususnya seksi atau bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Pengawasan terhadap orang asing juga dapat berjalan secara efektif dengan memperluas kerjasama dengan instansi pemerintah dan kementerian yang terkait untuk membentuk sinergitas sekaligus berkolaborasi agar lebih mempermudah pengawasan keimigrasian. Dalam memaksimalkan kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di lapangan, diperlukan penyesuaian jumlah sumber daya manusia, yaitu petugas imigrasi yang dapat mengimbangi jumlah WNA yang berada di setiap wilayah kerja UPT imigrasi di Indonesia. Yang ketiga, yaitu dilakukannya pembaruan sistem informasi dan manajemen keimigrasian atau SIMKIM, khususnya dalam proses pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di lapangan melalui sistem lacak atau tracking. Hal ini dilakukan agar sistem menjadi lebih akurat dan terupdate, serta pergerakan seluruh WNA yang berada di wilayah Indonesia dapat terpantau dengan cepat dan baik. Yang terakhir yaitu memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia agar mengadukan atau melaporkan kepada instansi imigrasi jika ditemukannya WNA yang diduga mencurigakan atau bahkan sudah meresahkan masyarakat setempat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.